Ini asalnya nih, lagu nih, lagu apa namanya pemuda lagu nih, lagu. Nah, yo ngai, punya yo ngai. Jangan salah ngai. Udah. Mau ngapain kita nih sekarang gitu guys? Ngapain kita guys mau tak ajak gini-ginian guys? Mungkin di mana? Nah kan ini bagian dari usaha untuk ya mencurahkan pemikiran. Katanya jejak pendapat. Pendapat itu kan berbagai kalangan, tidak hanya orang besar saja, tidak hanya orang menengah saja, tapi orang kecil juga. Tidak hanya orang tua saja, tapi orang muda juga. Nah, itu udah ada satu pemikiran yang kayak membuat wadah seperti ini media. Jadinya yang pertama kayak milenial itu kan belum dapat wadah. Betul. Padahal pemikiran milenial kan banyak lah, bisa dibilang anak muda itu bagus, berpotensi. Ya kayak itu contohnya kan berkarya, muda, berbudaya, berprestasi. Bisa. Aduh. Potensi itu kan ada dua. Ada potensi dong, ada potensi jelek. Ini kan tergantung jadi ada kan jadi kita jadi kelorta. Setiap orang pasti ada. Tapi yang gobo gini potensi apa gimana cocok? Jalur kiri, jalur kanan, jalur ke sana sih. Jadi kan tergantung pasti kira-kira. Dia kadang mau tengedel langgen keyboard kan. Jadi kalau menggunakan kiri aja boleh, kanan aja boleh. Jadi tengah-tengah itu nak uang. Kenapa berani bilang kayak berpotensi setelah itu kirim personal profile-nya untuk kemarin ada beberapa cuma lupa kan karena kebanyakan yang lihat kenapa berani bilang berpotensi itu kan kayak untuk terjun di non akademis oke gitu ya. Kenapa berani bilang oke? Ada bukti soalnya ya kan, benar sih. Ya benar. Jangan kamu mengumpat-ngumpat mengumpat-ngumpat Gue kan segini. Apa adanya raga itu kan sing menutupi keahlian sing itu. Tapi kan seyogianya sebagai anak muda itu walaupun kategorinya tidak ketenawan, tapi ada yang lebih pertama usia yang lebih tua, terus artinya pengalaman yang lebih banyak. Walaupun kita tahu kan belum tentu kalau bahasa hukumnya ada dasaran dasain walaupun raga nawang itu benar nih ini tapi nak berkenyataan nih di masyarakat pusing manggo kan itu dah pemimpin ya artinya kenapa ke pemimpin aku artinya tidak ada sehingga tidak nawang teori ini terus dipraktekkan bisa 100% bisa diterima ya sama seperti teori itu belum tentu tapi kan yang penting tujuannya. Padahal kan sekarang adalah politik. Gimana cara kita berbuat supaya goal atau endingnya itu sampai tetap di sana gitu. Kita udah di klien kita udah. Dong orang dari presiden bersejoh. Klien kan malu deh. Klien dinas dengan adanya peraturan yang baru kan bagus juga jabatannya. Oh ya yang sekarang udah dibuatkan SK. Ya betul. Betul kan? Itu bagus juga. Diperhatikan lah ya. Intinya kan gini. Bas dua kita ke artinya ngurus sumber teori, banyak nilai yang ada. Ya kan? Pandangan. Ya, nilai yang ada beda ada nak dalam artian yang teori ini yang tidak paten, tapi intinya itu jalannya itu tetap akan mencari hal tujuannya yang sama, visi misinya pokoknya membawa kesejahteraan masyarakat gitu. Sama tapi dengan sederhana dia menyampaikan di masyarakat kan lebih diterima. Berarti kembali ke personal cara penyampaian. Betul. Cara penyampaian. Kemudian mungkin karisma juga kan? Itu kan bagian. Makanya kan gini, ada seseorang ini seseorang karena kita muda-muda. Hijau yang gitu unduh. Itu potong. Ini dah kenapa kita ngobrol sama kita. Yang pertama, di zaman sekarang itu jarang loh anak muda yang mau membaca. Yang kayak itu bilang sastra, tatwa, tantra, mantra. Ya, anggaplah kita ambil sekarang sastra dan tatwa. Dalam konteks Putu mau menjelaskan pemimpin ini dah
dari sudut pandang anak muda milenial, ternyata ada loh. Zaman sekarang tuh ada loh anak muda yang mau masih memperhatikan, terjun di dunia ini, apalagi itu sebagai pelaku seni kan. Dia lupa. Nah, seperti itu. Gini, sebenarnya kan gini, membicarakan masalah pemimpin itu standarnya itu kan ada Astro Barato yang itu kan, tapi ya kewah promotan. Dalam artian pengejawantahnya sulit. Suryo Brato, gimana Suryo Tutono yang kalau kita istilahkan bahasa Indonesia, apa yang tidak disinari oleh Surya? Semua. Sampai orang bunuh-membunuh, sampai orang yang melakukan hubungan di luar nikah. Ya, betul. Yang sederhana nih, cicing maju, hidup bertarung tetap nyurian. Ya. Kayaknya sana panggung pemimpin yang gitu. Panggilan itu kuat. Tapi standarnya ada 5. Jadi udah. Standarnya ada Pandita, Giri, Sakti, Angga, Aji. Pandita, Giri, Sakti, Angga, Aji. Pandita itu artinya orang yang bijaksana. Seorang pemimpin itu harus bijaksana. Kan masalah di masyarakat itu kan kompleks. Kompleks dan absurd. Absurd gampang. Di sana ada tekanan politik dari ini, ternyata yang mana ini tadi masalahnya kan. Ya gampang tuh mukanya juga ada orang-orang tak gampang. Di sinilah peran pemimpin itu harus bijaksana. Dan akhirnya, ya apa aja warna body shaming, lihat muka kapal body shaming ke dan muka kapal nggak selon kakak kejam kayak bin terus yang tadi, mana sih tadi? Walaupun ya, nak bumi ada gitu, nah pasti John. Ya nggak terlalu bumi ada nih, tapi cara topengnya ada bondres itu tuh. Betul. Iya, sih gitu sing nyelung topeng masih. Setiap orang memiliki lakonnya. Tapi kembali ke Pandita ini adalah seorang pemimpin itu bijaksana. Pokoknya intinya bijaksana. Ya, kian-kian sing penting. Di masyarakat kan ketika kita membuat sesuatu keputusan ada yang suka, ada yang tidak suka. Tapi ketika tidak suka, kita tidak membenci orang yang tidak suka itu. Tapi aneh suka, sehingga terus ya kalau gitu. Ini aneh bin berbanding dunia, bin lain masalah kan. Ya, makanya itu kebijaksanaan. Giri itu gunung. Gunung itu artinya tanah. Apa visi misi mensejahterakan masyarakat yang memang kita apapun yang kita lakukan hanya untuk kesejahteraan masyarakat. Apalagi zaman paceklik ini. Zaman paceklik. Dalam artian kayak wong ngalegai kan. Pandemi kan. Betul. Sakti. Giri, Sakti. Sakti itu artinya orang itu sakti sehingga bisa ngerisa pentimpal sakti. Begitu. Bisa ngadu nyujuk keris, bisa ngedeng sulap itu sakti sih gitu. Iya. Sakti itu artinya orang yang berpengetahuan. Ya. Sakti dalam konteks pengetahuan. Iya, yang sing berpengetahuan ya sakti. Betul. Coba. Ya. Ketika seseorang bisa menggunakan kesaktiannya, pengetahuannya, jaya dia, artinya menang dia, hebat dia, terlihat di masyarakat, itu namanya wisesa. Baru mau wisesa sambil mau wisesa kan konteksnya ngurung tapi gini, ngereh gitu dan itu wisesa kan. Wah, gitu dan kalau saya tidak. Ketika orang berpengetahuan bisa mengimplementasikannya di masyarakat, baik dia gininya, masyarakat menerima, dijunjung dia. Bermanfaat lah ya, iya, bermanfaat secara positif. Mau wisesa san bisa. Cuma pemimpin yang mau wisesa sekali. Makanya sakti itu penting pengetahuan. Dalam konteks pengetahuan. Ya, ada gini. Tidak mungkin antara sakti dengan ilmu pengetahuan dengan pandita ini kebijaksanaan ini tidak bisa dilepaskan. Contoh, yen beliau ajak tiang gini, apa dane menimbang-nimbang. Yang saya bisa mengetek misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apa bagi nenek adil itu adalah 4/6 atau bagaimana atau 50. Yang saya 2 yang kayaknya ngedum. Ya. Dasarnya iya. Ngedum ini dalam arti kan ada hukum sekarang. Artinya apa kalau ngedum AWKW ngedum. Gitu. Ngedum keadilan itu sebatas mana? Ya saya 2 geng-gengnya paling bijaksana.
Mustahil ini. Keterkaitan berarti ini. Oh, terkaitan. Satu sama lain itu keterkaitan. Contoh yang macam Pak Maco yang iso pemimpin begitu dari B ikan tuna rungu dewa itu kayaknya pas masalah dalam tuna rungu memang kayaknya pas pang domnya 55 pang domnya 5/5 atau setengah-setengah maksudnya 5. Iya betul. Nggak bisa. Makanya sakti itu penting. Penting. Menerapkan kesaktian juga penting. Apalagi nak mau wisesa Semua guna. anggap seperti yang katakan tadi. Pang metaksu lah disebutnya. Ya. Pang ini berkaitan dengan Anda. Seorang pemimpin pasti dipilih karena dia itu memiliki penampilan yang beda daripada yang lain. Tapi masih bisa diterima. Dengan artinya batas wajar. Iya, tapi ya cek belum percaya ya gitu. Jadi artinya orang biasa keluar nggak pakai kadutan. Langsung lah. Baju setiap harinya pakai safari itu kan bodoh kan Ya, kan gini. Tetap dalam konteks kayak patut bisa terdadi itu bisa Oh, bisa patut, bisa dari. Ya, nak bisa kalau duduk patut. Nak patut ada nano pasti ya. Tadi itu dalam artian belum tentu sih tadi karena kan ada ranah di mana kita tadi. Ya. Nah, jadi kan juga masalah tentang orang-orang spiritual gitu kan. Kadang-kadang kan gini. Yang di desa kan ada sapi. Sing dadot, sing ada apa nih dalam artian mangku sing gitu. Jadi dia mau winten di dia gitu. Tapi sing di mau winten di dia membersih. Gede apa pemerintahannya? Tapi kan apakah dengan serta-merta mau patuh pemerintahannya aja Banten nak mau winten di Puro itu udah. Oke. Tapi kan tidak sama dengan mangku yang di Wintan di Puro dengan kita mewintan pribadi di tempat. Tetap ada perbedaan. Ada. Yang membedakan. Itu ada. Itu berkaitan dengan tadi. Makanya kembali ke konteks seorang pemimpin itu pasti dia tuh harus mempunyai penampilan yang taksu lah. Taksu itu gimana? Mencahyo, cara mencahyo itu bersinar dia. Karena menjaga cahaya itu dan menjaga taksu itu juga susah kan. Walaupun kita sama pakai gini, pakai udang songket, pakai baju kemeja, gitu. Tapi cahayang yong jadinya luang cahayang yong itu mudah kan kayak wah benar. Wajah. Gitu benar. Apa naga patuh misalnya baju kaos, tapi nak mulut aja ngena. Itu nak berkaitan dengan rasa dan itu memang mungkin mulut aja pawatuan. Kan ada pembutuhan mulanya gitu. Nah kemudian lagi tadi kan udah yang berkaitan dengan kita tuh harus mempunyai penampilan yang beda walaupun tetap dalam konteks kewajaran lah. Ada senjanya leneh saja terus ngembok kadun sarjani, ya terus ngembok kadun yang kengkenan megai ya. Yang megai di villa itu sana lu bagian ngembok kadun kayak wah. Mungkin cuma perang, cuma puputan. Jadi sekarang kadun dikasih. Aji. Terakhir ini kan Aji. Ya, Aji itu dalam artian pengetahuan itu dalam artian tadi kan sudah membahas tentang pengetahuan. Tapi pengetahuan yang sakti itu berkaitan dengan rohani ya, spiritual ya. Spiritualitas. Ya, yang tadi sakti itu. Aji inilah pengetahuan tentang literatur sastra. Mendasar. Mendasar sastra ya. Berdasarkan sastra. Yang sakti ini berkaitan dengan spiritualitas. Ada yang berkaitan dengan keagamaan. Spiritualitas. Ada juga Aji ini pengetahuan yang kita dapat melalui literatur buku, membaca dan lain-lain. Mendengar mungkin masuk. Nah, guru itu ada dulu sastratah, swatah, dan gurutah. Ya. Guru kita bisa mencari ilmu dari guru. Sastra kita bisa dari membaca, kita bisa swatah dari pengalaman. Pengalaman itu kan dari panca indera, melihat, mendengar. Berbicara merasakan, ini kan rasanya panas. Mungkin kecap, asam, manis lah. Nah ini tuh. Ini kan ada perbedaan yang sangat gini nih, sangat bukan signifikan ya. Perbedaan tipis antara Aji dan Sakti. Nah, Sakti ini yang bersangkut paut dengan spiritualitas. Spiritualitas ini kan gini. Ilmiahnya gini. Seorang itu harus mempunyai 3 gini kan dalam
ilmu modern, ada emotional question, ada intellectual question, dan ada spiritual question. Itu kecerdasan. Ya. Ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan spiritual, ada kecerdasan emosional. Kecerdasan spiritual ini apakah apa namanya itu sama nggak caranya mencapai dengan cara membaca? Apakah beda. Nah ini dah perbedaan. Kecerdasan spiritual itu selama ini yang ini artinya melihat dari orang-orang yang salah satu orang panutan yang beliau itu kalau orang spiritual itu mengenalkan dirinya walaupun dia itu punya pengetahuan yang penuh seperti cangkirnya diubah lah. Ya. Ilmu pengetahuan intellectual question. Tapi ketika dia untuk mengetahui tentang di luar daripada ilmu ini kan tidak terbatas. Yang ngaji itu yang ada ujungnya. Nah, benar-benar. Ya, jadi pengotor ini kayak sampai puan sama nukang hidang otak. Ya betul. Moni. Tapi ketika dia mau bertemu ini, artinya bertemu Tuhan ya. Tuhan biasanya yang dewasa. Dia itu harus menghilangkan isinya. Oke. Baru dia bisa menerima secara penuh apa yang memang suara alam. Suara alam itu ada karena kita menang. Terus kalau bahasa modernnya silent sitting, kalau bahasa Irago meditasi, kalau Irago motapo samadhi gone. Nah, kalau kan punya silent sitting ini. Sing yo tekene rodok kene kita jang meditasi sih. Ya. Kapan jangan meditasi itu membuat ketika ada masalah. Setelah negara silent sitting, diam, apa senangnya ketemu dengan jawabannya, lulus. Yang perlu panggung bertaruh ke ini, bertaruh ke itu. Berarti kan cuma kita yang tahu. Yes, itu penting. Spiritual itu sehingga yang oleh, ya saya mau bakti ke pura, kalau tadi apa ya, kan ukur sing itu lah. Kaitan biong dengan Tuhan dia ajak Tuhan dia masalah pribadi loh. Tapi pertanyaan jadi gini, kenapa Irago harus mau kamu yang pribadi di rumah aja membakti do ke pulau do? Itu konsep lebih. Nah itu konsep kita komunal. Itu berkaitan dengan desa dah. Ya, yang lebih luas. Ini caranya Irago bersama-sama panitan di Swarga. Swarga itu tempat yang cerah. Tapi kan gitu kan, biar kita ke moksa. Yang lebih tinggi. Iya, maka dari itu makanya dari itu perlu silent sitting sehingga kalau semata-mata ngalih swarga tapi Irago ngalih ketenangan yang kita inginkan di dunia. Intellectual question harus dikosongkan dulu untuk mencapai spiritual question. Ya nu merasa bisa kayak ini bisa kayak itu ada nanu misalnya belajar misalnya gini kasar orang kan apa dasar saroja semua itu hanya gini menurut dia hanya untuk dasar untuk mencapai ketenangan. Ya bu ada nak gini itu ada nak negak tuh sambil dia buka mata bertenang sing hidang gini untuk mengalih suara alam. Oke, berarti gini untuk spiritualitas yang berkaitan dengan spiritual pokoknya intinya berkaitan dengan tidak bisa terlepas juga tentang etika kesopanan dan lain-lain. Bentuk nyatanya. Iya betul. Bentuk nyatanya. Ya nu ada nak spiritual nu dengki bangras ini aku pun cara aku kene nak mudah ini. Tapi banyak melabelkan diri sebagai seorang spiritualitas tapi kalau tidak ada lauk pauk di dapur udah marah-marah. Telat dikit dimasakin marah-marah. Nah, sebelum pembahasan itu terlalu dalam yang memimpin ini, berarti kan udah bisa Haji terakhir artinya intelektual yang terakhir yang masalah sakti ini spiritual question. Masalah Haji ini literatur. Membaca sastra. Betul. Oke. Nah, dari kelima kesimpulan ini ada loh tuh tokoh yang memegang 5 ini yang kita lihat kan di kehidupan nyata bukan terus lah gede sing nah artinya gitu lah ini memang nah orang ini yang nelu siapa ngawan sih ini di lingkup desa nggak apa di luar desa
Apa? Kita bahasnya Umum. yang universal ya kan? Umum. Umum kan, karena kita kan majemuk banyak orang. Kita tidak memponis si A, si B, si C, si D. Sorry. Kita tidak akan bermain apa kan? Nah, mudah-mudahan ini bisa terjaga sampai kemudian. Astung karo swaho. Nah, dari 5 standar basic nih kan, standar Ya, basic. basic. Standar basic. Si A, anggaplah si A. Iya, betul. Bisa dia menjalankan. Tapi ketika dia mendapatkan posisi itu dia lupa dengan standar. Nah, itu mabuk ada. Itu Tantangan dari itu yang pandangan anak muda. Sekarang itu mewakilkan anak muda yang mungkin memiliki intellectual question. Udah berserana. Udah gitu. Pokoknya Ya anggaplah kita nih, sebagai anak muda ada yang kopi, ada yang ya. kritis lah. Ya, ada kopi, ada ya yang aja anggap di warung. Ini Raga dan Nenek mencurahkan jejak pendapatnya di warung. Yang ada sangkap di banyak tuh beliau siung ya. Setuju tidak Nenek? Setuju. Banyak yang membahas di warung. Jelek bagusnya pemimpin membahas di banyak itu warung Ragane. Gitu. Padahal sudah ada wadah. Itu implementasi iya. Sudah ada wadah. Diberikan kesempatan untuk terus yang dan tuh ngono dasar gini, nih ada dasar gini gitu. Boleh nih musimnya dia seharusnya gini, seharusnya di warung tuh tapi di kita warung. dikasih kesempatan dalam musyawarah mufakat. Cok setuju sepinut Aneh sing patut ada kemungkinan ada nih masih setuju ada nih. Nah, sudut pandang dari anak muda. Ya, masalah kehilangan kini itu 5 itu ada. Sedangkan yang butuh jelaskan tadi spiritualitas sudah ada loh di sini. Ya. Kalau memang sudah bisa menguasai ini, udah bisa menguasai ini kan justrunya lebih gimana ya? Kesadaran, controlling kayaknya lebih. Nah, inilah ketika sudah mencapai di tujuan, kadang-kadang orang itu lupa. Dia kalau nggak salah ini ada geguritan suci tersebudi yang dikarang oleh itu Bagus Jelantik dari Singaraja. Katakan gitu. Merasa cukup, merasa bisa, merasa nawang, cara pasti. Merasa sakti, turin kuat. Merasa bagus, turin sugih. Merasa tanada nak ngelangkungin, merasa dewe pengaruh. Tentu banget ngawen akunya, sipok kena hemang kulit. Meh menanyong yang ada bani mapas. Artinya, bo merasa bisa, merasa nawan. Menbaunya ini bakat. Kelima. Baru dia orang. Kelima ini bo bakat nih. Tapi bo bisa dia menjalankan sehingga dia sukses jadi seorang pemimpin. Ketika jadi pemimpin dia lupakan kelima hal itu. Dasar yang mengantarkan dia. Makanya leluhur kita dulu sudah mewarisi. Seperti gugurin itu. Merasa bagus, merasa sakti, turin kuat. Merasa bagus, turin sugih. Apa benalih itu? Dan mau bagus, iya, kuat, sakti. Mulut sayang taksu. Itu kan saya betul sih kamu. Ditauin ada yang mau kemana? Ya kamu ya ada kamu. Ya. Sebagus dari sugih. Merasa tanah, dona langsung. Kuat. Mau jaga apa ben? Bonya. Benar-benar. Sipok kena mengungkulin adanya angkara murka lah ya kita yang jadi menjadi yang memurti. Padahal limo ini belum bakat, tapi ketika menjabat, ketika ya jadi dia menjabat. Raga jadi manusia pun kalau misalnya sudah bisa memperoleh kelima, ya tidak seperti yang tadi dasar kita katakan tuh kadang-kadang udah masuk udah yang raga, tuh ngai. Raga, dia ngai. Raga, dia bermain ngai dah. Buat dress orang itu. Nih aspal nih. Raga, nih apa namanya pemenang lagu ini? Raga. Tunjuk lah, raga. Coba yang di adanya di desa itu kata Bung Dress ya, coba terkenal dulu ngai. Mana ngai, nyai orang ngai. Jangan sampai nyanyi. Udah. Itu akhirnya itu dah. Artinya kan ada gininya tuh apa namanya? Dasarnya tuh bahwa ketika kita mabuk dengan kebagusan surupa ada. Dominasi dengan nafsu. Pokoknya ada mabuk. Kalau mabuk dengan ini ada. Banyak hal-hal mabuk tuh yang ini
Mabuk dengan intelektual juga mabuk loh. Benar. Makanya pada orang itu kan marah orang merasa sakti turun kuat, rasa bagus turun sugih. Si pok kena mengungkulin, nyambo merasa dah ke. Sebenarnya nak sing merasa. Justru orang yang memang udah benar-benar memiliki intellectual question tuh selalu dirinya haus kan, tidak pernah merasa kan. Seperti yang waktu itu bilang tadi, kalau masih ada yang merasa, otomatis salah satu faktor ini spiritualnya pasti akan menurun. Jadi seperti itu. Nah, kesimpulan dari 5 dasar seseorang ketika mencapai puncaknya dan dia lupa diri, tetap yang namanya berarti sadiku, kemarahan, hawa nafsu masih belum bisa terungkap. Berarti kan belum bisa dikategorikan mencapai kelima ini. Nah, kini kadang-kadang orang untuk mencapainya itu kan gini, pada cara raga nak, dia aja masuluh si raga pendidi, ada yang meraga pendidi yang masuluh. Ketika raga mencapai misalnya, Tiang, kita misalnya di seorang DPR, Tiang yang mau pokok yang kebanyakan yang pokok desa-desa tetangga. Tiang kalau yang tiangnya ini, pokoknya nyak bulat anu TK dari milih tiang, niki kelas fal yang kalau dan lain-lain, pokoknya bantuan dan lain-lain. Setelah menegak ya, tiang itu menegak karena penyaman, negak masih begitu ngoyong ngantor. Mau apapun oke, boleh. Ada pasti Kling, kau sekri. Tapi Pak nih, ini gini ya, ini saya makan dulu ya. Bosen makan cuma. Dan waktu nu mati-matiannya terus makan cuma. Waktu nu kalau pesen nu kalangan pesu-pesu, bah nu kan otomatis agak untuk makan nih kadang-kadang banyak pasti ngomong cuma nggak salah ada. Bawa dari kantor banyak sekali. Nah, akhirnya lupa. Merasa cukup, merasa bisa. Merasa bisa kan intelek Pak. Merasa namanya cara pasti. Cek pasti nih gini. Ya pasti nih gini. Ini nggak menurut gini kene nih. Menurut masyarakat itu. Makanya kira-kira itu kan tetap kita tuh di hadapan banyak, di hadapan masyarakat besar, di hadapan rambut desa. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Karena jangan melihat orang di desa itu adalah petani dan lain-lain. Tidak, jangan dilihat itu. Tapi di desa itu ada pejabat yang lain bukan sekitar saja kan. Ada orang misalnya yang berkepentingan lain, tuh lihat ya. Gitu. Kira aku bos merasa, misalnya dia nih, yang bos merasa gitu. Bos merasa dia, wah sing ngantor aku ngetak nih, sing jalan. Tapi di hadapan masyarakat tidak seperti itu. Masyarakat yang memegang peran rakyat di Ramo Desa yang bahasa Ramo Desa, Ramo Banyak. Irago itu hanya segelintir kecil dari bagian dari Ramo Desa, Ramo Banyak. Iya. Karena ada penglingsir yang lebih hebat daripada kita. Tetap yang namanya berarti kesadaran paling penting. Untuk mengendalikan 5 ini biar kita nggak lepas dari jalur kelima ini, tetap kesadaran, tetap mau merendah diri, berarti seperti itu. Nah, karena kita kan tidak sing tahu akhirnya yang aku bekerja. Artinya, bos tekan sing cara jadi bos, dia ngobrol gini gitu, bojak cara dua aku ngesankan belukur tidak. Berdua aku menengahi yadnya dan lain-lain gitu, merasa jadi bisa jadi ngemunyai ini teori ini, ajak berjajak pendapat. Tapi kan belum tentu bisa seperti karangan yang tadi, merasa cukup, merasa bisa, merasa nawan toro pasti itu. Belum tentu bisa menelurkan kekawin yang bagus-bagus yang sampai detik ini kita masih kemanangkan. Yang itu notabene adalah sastra Nusantara, tapi di Bali diwariskan sampai detik sekarang. Itu yang perlu dicamkan. Sedangkan di pulau lain sudah mulai ditinggalkan, tapi sastra Nusantara kita masih di Bali. Banyak kan tuh ya, yang gubahan, empu Tantula, empu Tanakung, empu Prapanca. Jadi betul sepakat nggak? Oke, dari warisan yang kita terima sekarang, tanpa kita sadari bahwa Bali terkenal dengan pariwisata kan gitu. Betul. Itu setuju nggak bahwa wisatawan berkunjung ke Bali itu adalah berdasarkan budaya? Betul. Mungkin di dalam Bali itu banyak kan aspek ya, mungkin alam. Tapi yang menurut itu sendiri ya, pandangan pribadi, Bali itu budaya yang
Betul. One and only in the world. Betul. Satu-satunya di dunia, tidak ada yang Betul. itu bilang kayak kekawin salah satu contoh. Tradisi setiap desa yang berbeda-beda. Betul. Aweg-aweg mungkin yang berbeda-beda kan. Dan kita rasa komunitas kita kuat. Dalam hal ini, dari luar negeri ya, dia kan beberapa kali dalam artian ke pulau-pulau lain, dia tidak sebutkan, yang masih menggunakan metode agrarisnya. Kalinya manusia menjelawatan di trotoar, ya aku kan selesai nepuk warung di sisi ngotro ya timbal gitu. Ya. Itu nggak seni tuh sebenarnya. Saling Di lendang yang ngoyong itu nggak seni tuh. Coba pikir. habit Tuh nih alih tuh pohon anu dalam artian sing gak goreng nengil, ngoyong lena sing maksudnya artinya. Irago tuh budaya bermasyarakat tuh nega bareng artinya ngobrol bareng, ya. main minum bareng, masih kuat gitu loh. Do jangan menyatakan yang bagus-bagus indah-indah. Yang indah-indah kan bocek ini kita tidak bisa bantahkan lagi. Yang Tapi apa sebenarnya dicari oleh tamu itu adalah keramahan dan budaya Irago di Bali itu masih ada ditepuk anak numu Banten, numu saya bang di depan, angkul-angkulan numu saya bang di depan, angkul-angkulan numu Banten. Dan berkunjung ke, artinya dalam artian keluar pulau, orang yang masih beragaris itu kadang melewat di trotoar itu. Di sekitar rumahnya tuh, nah rumahnya masih ada manusia kok. Kita kan lewat bus, dulu begitu di sisi jalan gitu, kali ngoyong di lendang, bocah suung serbi, ya. Itu sangat berpengaruh. Kenapa itu kan dengan kita ramah, dengan kita berkelompok, berkomunal, tepukkan tamu gitu, dia merasa tenang juga, datang juga tenang, artinya sehingga kalau depan agak sampai kayak gini, ya, logika. Kan semakin orang kan makin cepat dijian dulu jalan-jalan. Gitu. Ada sempat kemarin teman cerita, kenapa Bali itu unik yang seperti itu bilang, keramahan orang Bali, awareness orang Bali terhadap sesama. Ini contohnya kemarin sempat itu dengar, orang luar sih cerita, luar Bali jelasnya. Ketika dia mabuk nih di Bali, aman loh, aman tuh kayak gimana? Dompet masih aman, api masih aman, barang-barang berharga masih aman. Itu yang dia ternyata ini yang nggak ada di tempat lain. Kenapa Bali itu unik dan kenapa Bali itu tenang. Kenapa Bali itu diminati oleh wisatawan? Itu yang seperti itu bilang. Berarti keramahan itu memang. Keramahan dan kita itu artinya diam di sini itu masih artinya budaya nongkrong terus jadi nongkrong. Nah, aku tuh dulu nak pakai dan nak di warung kenapa? Pedih basah mereka di warung. Kemana di warung? Ya. Karena apakah tidak sih? Bagus. Kan ada tempat orang bersosialisasi. Berarti nanti seorang tokoh politik yang begitu anu ke warung. Yo warung ini. Tapi yang Badido, nak warung-warung. Ya warung. Buat nanti. Jadi gitu tuh. Nah gitu buat ini ngalur gitu lah. Banyak sebenarnya yang ingin yang ceritakan dan yang ingin ngobrol sama butuh banyak sekali. Salah satu contohnya kayak sekarang tuh udah yang dapat pandangan anak muda dari sisi kebudayaan. Udah butuh ceritakan dalam konteks pemimpin kan. Itu pun butuh menyampaikan berdasarkan sastra itu. Tidak semua anak muda loh mampu. Dan bukannya mampu, semua orang sih mampu sebenarnya, cuma tidak semua anak muda zaman sekarang, khususnya orang Bali, yang ingin dan berminat membaca yang namanya tatwa dan sastra. Tapi koma udah titik dulu. Saya percaya, yang pribadi yakin dan percaya. Masih banyak anak muda yang lebih umurnya lebih kecil daripada dia. Seterakat yang lebih hebat daripada dia. Dia yakin. Tapi kenapa? Wadah untuk lentera seperti ini tidak ada. Makanya jejak pendapat ini salah satu solusi titik. Gitu lah titik aja. Karena pajak. Muncul nggak yang titik kalau untuk mempromosikan jejak pendapatnya. Iya, memang sih. Semua banget itu. Kan jadi tapi gini juga tuh pesan Wiyong itu. Nah, sebelum selesai. Ingat, Wiyong harus yakin dan percaya juga ada pemikiran yang cemerlang yang lebih daripada dia
yang perlu kita cari siapa sih oknumnya Ya, yang ingkar itu. Ya, pantas. Iya, mari kita berbicara tentang apa ya? Mari kita tahu bagaimana si saudara kita ini. Untuk apa? Untuk mengertian gagal, untuk ngerasti tiang bumi sehingga tuh taruh pang becik dekat dia. Sehingga itu bocah ada bener tanahnya kan pembecik apa? Tanahnya kan kebecik, kampung lah. Baru banyak bina nalian ada sematan tios lah. Ya, kalau dalam mengandung itu kita bertaruh lungo itu sah. Tahun ini Walaupun secara logika itu bertaruh sehingga kalau tahun ini ngaco tapi apa yang kita lihat itu kan rasa etika betul. betul. Nah, tapi sebelum ini selesai tuh, Nah, ada lagi dikit ya yang ingin yang ceritakan Ah, ya. kan bersama Putu. Kita lihat dari profilnya Putu. Putu mampu menyeimbangkan akademis dan non akademis. begitu. Akademisnya Putu di sekolah. Yang tahu ceritanya Putu karena kita kan sempat nari Tahu, bareng. Kolega. Putu hijau, Putu udah belajar dengan Cing belum lah. SD tuh dengan Ya bohong. masih, tapi itu kan SD ujian. jangan bohong. Ingat kan ulang umum. Ulang umum. Kan hanya ulang umum, kan hanya itu kan perlu. Ya, betul. Nah, Pada berjalan. itu akademisnya Putu ngambil hukum kan? Aku Nah, ini memang kesukaan Putu tentang hukum, sedangkan Ya. di non akademisnya Putu sangat-sangat sehingga sangat kan anu lah hobi. artinya ya hobinya demen temannya Putu menari. rada gitu. Seimbang loh itu berjalan. Hmm. Ya mungkin di fase sekarang Putu masih mengecam kan pendidikan di suatu universitas kan itu, tapi seenggaknya ini kan mampu Putu jalani berbeda. Ya, kini kok. Dengan pengaruh zaman sekarang itu yang sangat-sangat Ya. Memang gini, dianggap bukan tidak tertarik juga. Game, dia tertarik. Tapi untuk sekedar hiburan itu loh. Bemat hapus mesin aplikasi. Masa bemat hapus. ya, Pasing pertama merat memori dan raga ya setiap hari kita pikir ada deh. Terbagi fokusnya. Tapi gini, itu kan nak gini Bio. Itu kan nak penilaian Bio atas dia. Tapi dia merasa itu adalah jauh, itu cuma suratan kertas yang menyatakan yang gitu. Suratan yang menyatakan saya gitu. Tapi kembali lagi, ilmu pengetahuan itu tidak habis-habis. Itu malah artinya ada yang lebih hebat daripada dia. Yang lebih hebat ini. Masalah keseimbangan untuk menjalani keduanya ini gini. Ilmu hukum memang dia ingin mendalami tentang ilmu hukum. Dalam artian mengetahui tentang hukum bagaimana sih. Sehingga dia harus menempuh pendidikan, artinya yang mencari linear tentang ilmu hukum. Tapi seni itu sebagai gini ya, refreshing gitu. Oke. Refreshing yang ilmu hukum dengan gini di Udayana, Fakultas Hukum Universitas Udayana, kan ada hukum adat. Ya. Ada kita kan gini kuat. Sangat. Maka dari itu, apa yang kita bicarakan tentang seni ya itu terkait dengan adat juga. Seni kan diikat oleh adat. Ada. Betul. Moyangnya yang misi pancau gitu, misi dan lain-lain. Apa ngikat nih? Ada. Di dalam gawe kita ada 3 yang besar. Sukerto Tato Pawongan, Sukerto Tato Pariangan, Sukerto Tato Palemahan. Pariangan kita hubungan kita dengan Tuhan dan ingin cara ragu meyaknya, ingin patut nih ragu meyaknya. Ingin ragu yang ada kini, ingin yanya nih, yang ada peristiwa kini, ingin yanya nih, selam tiulapati dan lain-lain. Begitu masalah Pawongan hubungan kita Sesama. beli adat dan misalnya Sosial. atau misalnya ada terjadi sengketa dan lain-lain. Palemahan jadi sing tetandur neni yang di daerah utara. Pertanyaannya oleh yang pemegang awik adalah kan maluan tetandur ini ada daripada rumah wak nih. Omah. Ya betul. Yang dorian tetandur ini ada entah dan ya maluan tetandur ini ada kan rumah wak tuh entah wak kayaknya patutnya cerah.
terlepas itu tetandurnya itu sakral dan tidak sakral. Oh iya, Cara menghormati betul. kelemahan Gitu lah kalau ada adat yang kuat lah, yang tidak terkena kontaminasi dan lain-lain. Itu yang kita perlu ceritakan dalam topeng. Itu makanya kayaknya apa? itu mungkin butuh menemukan kenikmatan loh. Yang dia tuh sumpah tuh kita macam mana? Begini-gini, merasa cukup, merasa bisa, merasa nawan, jangan pasti. Merasa sakti, turun kuat, merasa bagus, turun sugih. Gitu lah. Ya, betul. Awal nyelimur kan, nurut gede gitu. Sebenarnya kalau mau belajar, kalau kita mau menelisik sastra kita, banyak sekali. Ini orang nak Bali itu singlah pedoman sastra. Pertanyaan sederhana, kita sedang berada di villa. Kenapa orang Bali tidurnya harus Kacau sirah aja, jajah aja angin. Itu ada sastra orang itu. Di dalam iti sastra dikatakan, uluan tang sudah juga ilingakan. Uluan itu sirah. Sirah raga benar aja juga sudah itu tidur juga hilingakan ketika kamu tidur, ingat juga tentang hal ini. Ulian tang sudah juga hilingakan sabdaning haji pituhunan. Ingat kan ada sabda ibu pengetahuan yang menyatakan ini. Yang kita marah purwo, Yusan itu mendawa purwo. Yusan itu mendawa artinya jika kita tidur hadap timur, sirah di timur, kita akan panjang umur. Oh gitu artinya. Yang marah utara, danau akan ketemu. Yang menghadap utara, kepala kita di utara, luarnya, kita bisa bertemu dengan rezeki. Wow. Yang begitu suge, mat tidur, mat tidur, tapi dia tidur kan? Harus bergaya lah. Harus pulas sih gaya kan. Tapi artinya untuk menyambut rezeki itu pasti ada sedana dah. Sedana itu artinya sarana kita. Baik daripada pribadi, tingkah laku etika pribadi, atau secara spiritual kita sebelum buka warung kita bikin pelangkiran begitu linggih yang tidak berada Sri atau Laksmi sebagai dewa yang rezeki itu kan sedana tuh yang bosan lingyang berada Laksmi duduk sama warung ada nak kau yang boleh kalau duduk dengan kacau sing gaya ada ya kau harus seimbang kan, harus seimbang. Makanya itu salah satu saya menyatakan itu dok ada yang muluk itu sih ada yang sih ya nih raga patutnya nyantai di Borobudur nah. Begitu setelah raga setengah umur ujang sih harusnya dijelaskan juga dalam iti sastra. Dinyatakan bahwa taki-taki sewako Buno Widya. Itu kan nama mutu kan Udayana. Oh, ya kan taki-taki sewako Buno Widya itu artinya bersiap-siap kita taki-taki sewako Buno Widya. Diri kita untuk dari kecil lah kita artinya dari sejak ini kita menuntut ilmu pengetahuan. Semarawi saya, ruang puluh yang ayusnya. Ketika kita ingin membangun gerahasrastra, semarawi saya itu artinya melakukan hubungan gini pada kawin, artinya dalam bahasa biologisnya kawin, kita nganten membuat cara ruang puluh yang ayusnya 20 tahun, 20 tahun. Tengah yang dua sama cano kegontok ketika kita berada di pertengahan umur, ini kan tergantung umur, yang hidup 100 tahun ya seket, yang hidup 80 tahun ya 40 umurnya. Sama cano gogondo artinya belajar untuk berbicara, untuk meredam pembicaraan, mempersedikit pembicaraan. Ya pasti aja. Ya kadang-kadang kan banyak juga, ini kan banyak yang tidak ingat dengan los kadang-kadang nunggan teman cekak-cekik sebenarnya tengah itu sama canda berkontak pati larengan menang berguru akan untuk menyongsong kematian kamu harus mencari seorang sing tahu dia hati-hati benar betul. Itulah
sing ada dalam kita ini mulut itu. Karena kita dari lahir aja udah diajarin berjalan, diajarin ngomong, diajarin. Lalu, bukan dulu nama waktu nih, juga gitu. Banyak hal sebenarnya yang maka dari itu artinya kita obrolkan itu. Nah, maka dari itu sebenarnya ulug itu adalah kata bijaksana dari pengunsir yang terdahulu. Kenapa gitu, Yo? Apakah itu bukannya karena kita sudah menjalani langsung ya? Maka kita sudah senu teori, praktek. Tapi kadang-kadang sekarang orang-orang kan mengejar. Nah, ulinjur kan gitu. Sekan yang dorong, berdasar apa yang ngomong gitu. Ya, tapi anak muda zaman sekarang tuh udah tingkat kekritisannya udah beda. Memang, tapi dulu itu, ada konsep seseorang yang kita sebagai petani, saudarman petani, ini laksana. Kita sebagai wesio pedagang, saudarman wesio, laksana. Makanya menjelaskan tentang ilmu keagamaan dan ilmu yang lebih secret, rahasia, harus berguru dari seorang brahmana, seorang yang mumpuni tentang itu. Makanya, sehingga, wong darmaning petani itu nyuang darmaning pandita sehingga. Ya, jadi kan campur ya. Jadi kan nawar. Di mana nebe yang begitu, di mana nebe dia kini gitu. Artinya banyak dia nih. Tapi kita kan punya saudara sekarang. Darmaning pewayangan, darmaning pemaculan, darmaning pemangku itu banyak ada darmo, makanya darmo itu benar. Maka dari itu tidak akan mau dia mengambil ranah. Makanya dikatakan nak mulai gitu tuh artinya yang kayak orangnya itu ngalih guru aneh lebih pintar yang berkuasa untuk memberikan wacana. Berkuasa itu artinya yang memegang swadharma untuk memberikan dharma wacana. Siapa itu? Pemucuk ide sang rana suni. Ide sunasem. Sampai sampun wawaga dalam sastra. Sing artinya di ranah. Nak daki cuil kalau nyotang Tuhan Totono Maha Suci Maha sing gitu. Apakah boleh membicarakan? Boleh dalam kaitannya dengan pribadinya. Paling ngajak anaknya. Tapi yang ada nak lihat gitu menakon sing bani kalau niwaan gitu. Sing bani kalau memang solusi seperti apa yang dia punya. Karena dia itu belum, tidak itu swadharmanya. Di lain sisi kita harus mencari yang tahu, yang paham dan yang bisa patut terjadi. Ya, sekarang melihat fenomena itu berhubungan dengan yang namanya kita mencari guru. Guru kan banyak. Kan Ben ada nih yang nonton Ben besar Ben jawab di akhir ini waktu sudah 5 menit lagi. Itu Kang Wang boleh mundur. Boleh dilanjut? Cukup kan sampai sini sih cukup sana. Nantilah kita reschedule lagi dan cari dulu ini yang lain. Super sekali. Pembanding ya. Super sekali. Terima kasih banyak loh ini. Yang sukses banget. Yang orang terima kasih banyak yang sukses banget. Yang kru-krunya. Ya semoga bukannya kalau Yong gini, bukannya Yong membuat tempat ini untuk dianggap ataupun menginspirasi apa sih yang cara Uyong pribadi yang perlu diinspirasi enggak. Nah, cuma Uyong ingin menyediakan tempat dan kalau teman-teman yang lain mungkin memiliki ide dan gagasannya ingin diungkapkan, kita ngobrol di sini. Nah, sekarang aku sudah mau datang ke sini, sungguh sangat berterima kasih banyak Uyong dan semoga menjadi pembelajaran untuk kita semua. Dari apa yang Putu sampaikan itu sudah sangat-sangat luar biasa dari umur kita segini tuh. Betul. Barang-barang ajak muda, kan lu ngerti yang bos ini pada ada senior sih anu ya kan jadi tanggung loh sehingga kadang ini kewa nah gitulah artinya gini Wiyong melah adi dia nih kru melah beli dia yang lebih uang aksana yang lah tidak kau sudah mau project mau karena masalah ABCD mari kita ajak artinya mari kita pada gelang artinya yang dilebih yang waktu dimaafkan ya. Begitu juga yang menonton dimaafkan. Silakan kritik, saran, ingat yang membangun. Yang membangun dan disertakan dengan solusi. Ya kan biasa. Tuh membangun tuh. Kritik saran yang membangun tuh artinya boleh pakai orang ini, tapi ada sastra nih loh nih orang ini. Dasarnya amat loh nih. Semakin bergelora nih jajak pendapat ini kan.
Saya tidak absolut. Sama seperti di dalam penelitian-penelitian skripsi, tesis, dan disertasi. Berikanlah penulis itu kritik saran yang membangun. Artinya membangun itu memberikan solusi. Karena sih ada dia mereka didungi dalam berpikir. Kita dia mereka dia mereka didungi dalam berpikir. Nya nawang, nya ada nak muda, lebih muda daripada dia. Pokoknya nak pengetahuan itu tidak tahu datangnya. Semoga ini menjadi jembatan untuk anak-anak muda mau lebih berkreasi, mau lebih giat belajar, kayak haus dengan informasi, rajin membaca itu sangat penting. Seperti itu. Nah, semoga juga obrolan ini direspon dengan baik. Yang pribadi sangat terbuka atas kritikan ya, betul. Dari konten yang Biong buat. Betul. Mari kita gini, nah, untuk yang membangun kan untuk relo. Betul. Dan dumugi kan ada bahasa yang lebih halus. Dumugi wenten pikrohipun. Semoga ada manfaatnya di masyarakat. Yes. Kita mau juga gini pangadonan. Nah, ini pangadon nak nyak nahmon. Mau buih, bibir saya bicara wiong ayo mau buih. Insing ada nak nahmon. Itu nanti kita bahas. Simpan dulu. Materi Anda ini terlalu banyak. Ya, kali itu kru dah. Artinya Luna sering artinya penonton semuanya. Artinya kita ini tidak ada apanya. Berdua ini hanya untuk ingin membuat wadah berkomunikasi, bersilaturahmi. Betul sekali. Benar-benar ngobrol ini ngopi gitu kan ya cukup pesan. Cukup. Tapi sebelum yang closing itu, itu kan nawar sih ini kita syuting itu di villa kan. Nah, sedikit yang menyampaikan kepada teman-teman juga, kalau kita ini sekarang lagi syutingnya di Villa Nandika, tepatnya di Jalan Tirta Tawar, Gianyar, Bali, nomor 890. Fasilitas yang disediakan itu sangat lengkap. Yang pertama adalah ada private pool dengan 3 kamar. Dengan amenities di kamarnya itu sangat lengkap. Jadi teman-teman yang ingin berkunjung ke Ubud mungkin atau staycation ke Ubud bisa kunjungi Nandika Villa, dan nanti untuk informasi lebih lengkap saya akan kasih penjelasan di description. Lihat di bawah ini. Silakan lihat di bawah ini. Ya, itu harganya sangat terjangkau. Baik tuh, sukses semua pemangat. Sampai ketemu. Terima kasih banyak. Kira Langtung yang melusur dong Renal Siman. Terima kasih banyak tuh. Sukses untuk karir dan hobi. Mungkin kita sukses semuanya. Yang banyak ngajak sukses sama teman nanti. Baik, sampai ketemu tuh.